dan tempat kelepasanku. Tempat kelepasanku. Oke, terima kasih Pak Pendeta Pardosi. Terima kasih Pak untuk pujiannya. Mari saudara-saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Ya, selamat jumpa kembali dalam ibadah saat teduh kita pada pagi hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari. Ya benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Engkaulah gunung batu, tempat perlindungan kami, dan Engkaulah Allah kami yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kasih anugerah-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk tetap semangat yang terjaga, yang terpelihara oleh karena kebaikan Tuhan pada kami semuanya. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir dan juga yang masih dalam persiapan bergabung untuk saat teduh kami pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan firman-Mu kami sambut dengan hati yang terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari kita melanjutkan lagi apa yang sudah kita dengarkan. Ya, kemarin kita sudah sampai kepada Roma pasal 10 ayatnya yang ke-14 sampai 17, dan pagi ini saya masih ingin membahas dan ingin menyampaikan lagi sebelum kita lanjut ke ayatnya yang berikut, ayatnya yang ke-16 sampai 21. Namun kita akan terlebih dahulu masih mendengarkan satu hal yang sangat penting lagi di dalam memahami urutan daripada pengalaman keselamatan, di mana seseorang sampai pada pengalaman benar-benar meyakini, mempercayai bahwa karena kebenaran firman Tuhan dia sudah beroleh keselamatan. Nah, untuk itu mari ya Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk berdoa. Ya, tadi sudah kita berdoa dan saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di Roma pasal 10 sampai ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi ya. Ya. Roma 10 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, kepada Tuhan? Bagaimana mereka percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka yang dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kayanya firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ini, ya, yang sudah kita dengar baru saja. Ya,
menyatakan dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya bagaimana urutan yang logis, ya, sebagai logical order daripada keselamatan, logical order of salvation, urutan logis bagaimana orang mengalami keselamatan itu sudah disebutkan di situ. Maka harus ada orang yang setia memberitakan kabar baik itu. Ya, harus ada orang percaya yang setia, yang terus membawa kabar baik itu, menyampaikannya secara konsisten kepada semua orang, supaya apa yang dikatakan tadi di ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul bukan dari mimpi-mimpi. Ya, iman timbul bukan dari penglihatan-penglihatan. Ya, iman itu harus bisa dijelaskan bagaimana seseorang mengatakan bahwa dia sudah beriman, sudah sampai kepada di mana dia mengerti ya apa yang dia imani, ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar ya mengakui, tetapi memang benar-benar orang tersebut sudah menjadi pendengar yang baik dari kabar baik yang benar. Ya, sekali lagi, pendengar yang baik dari kebenaran, kabar baik, kabar sukacita, Injil Kristus yang benar disampaikan. Jadi ada urutan yang logis, yang masuk akal, bagaimana seseorang sampai kepada iman yang menyelamatkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena ada juga iman yang tidak menyelamatkan. Beriman tetapi dia belum yakin atau belum tahu bahwa dia sudah diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang di urutan yang keempat dalam logical order of salvation ini, ya, sebagai urutan yang logis dari bagaimana orang mengalami keselamatan ini, yang keempat adalah seberapa dekat sebenarnya orang yang percaya atau orang yang menerima berita kabar baik, kabar sukacita itu, Injil kasih karunia Allah, ya, dengan kondisi di mana hasilnya adalah orang tersebut benar-benar merasakan, mengalami, ya, meyakini, mempercayai sepenuhnya bahwa dirinya telah diselamatkan. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai jaminan untuk menegaskan bahwa ini tidak perlu diragukan, bahwa kita sudah diselamatkan, itu adalah benar-benar dijamin oleh Tuhan. Ya, itu penting kita memahami sehingga kita mengerti seberapa jauh jarak dari antara orang yang percaya dengan jaminan yang diperolehnya bahwa dia sudah benar-benar memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena disinilah sebenarnya bertumpu segala keyakinan kita yang lain. Ya, karena kalau kita lihat di Roma pasal 10 itu kan di ayat 1-3, justru inilah yang terus dipergumulkan oleh Rasul Paulus mengenai bangsanya, yaitu bangsa Israel, bahwa mereka giat untuk Allah, ya, tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu di ayat 3 dikatakan, sehingga Paulus berkata, aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Ya, nah berarti dengan kesungguhan mereka yang keliru itu, ketaatan mereka yang keliru itu, kesetiaan mereka yang keliru itu menjadi satu hal yang membuat sangat prihatin, ya. Rasul Paulus sangat prihatin, ya, bahwa kelihatannya mereka sangat sungguh-sungguh bekerja keras, berjuang keras, tetapi tanpa kebenaran yang daripada Kristus Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat ya bahwa firman Tuhan yang paling lengkap, ya, firman Tuhan yang paling lengkap untuk menjelaskan urutan yang logis atau logical order daripada
seseorang sudah benar-benar mengalami keselamatan itu ada di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Mari kita buka firman Tuhan di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Mari kita dengarkan baik-baik ya, ayat 13 dan sampai ayatnya yang ke-14 akan saya bacakan. Dikatakan demikian. Di dalam Yesus kamu juga. Ya, di dalam Yesus, bukan di luar Yesus, tapi di dalam, ya, di dalam Yesus. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi ini urutannya. Tidak ada orang yang percaya tiba-tiba, ya, karena melihat, karena mimpi dan sebagainya, tidak ada. Alkitab mengatakan karena kamu telah mendengar. Jadi ada kesediaan untuk menyediakan waktu dan menyimak, mendengarkan baik-baik dan merenungkan firman kebenaran. Firman kebenaran yang mana? Yaitu Injil keselamatanmu. Nah, jadi kita ini mempunyai kabar baik tentang keselamatan. Dan keselamatan itu harus pasti, amin. Dan keselamatan itu harus dijamin, pasti, dan harus benar, dan harus sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika percaya. Jadi bukan hanya mendengar saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mendengar. Seperti orang Israel itu, kalau kita lihat di Roma pasal 10 itu, mereka itu sudah ribuan tahun mendengar berita kabar baik kerajaan sorga tentang Yesus sebagai Mesias. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, apakah mereka menerimanya? Apakah mereka mempercayainya? Tidak. Sebagian besar dari orang Israel justru menolak kehadiran daripada Yesus Kristus di tengah-tengah mereka. Mereka sebagai umatnya menolak apa yang dijanjikan oleh Allah yang merupakan pengharapan yang sebenarnya bagi mereka, ya, pengharapan keselamatan bagi mereka. Ketika Yesus Kristus datang ke tengah-tengah mereka, mereka malah menolak, ya, mereka menghina, mereka mencaci, ya, mereka membuat Yesus sengsara, padahal Yesus adalah pembawa kabar baik, berita keselamatan buat mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita lihat di situ mereka mendengar semuanya, ya, Yesus telah membuat banyak mujizat di antara mereka, banyak membuat mereka tanda-tanda keheranan, ya, mereka bisa melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, tapi toh mereka sebagian besar menolak kabar baik yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka karena itu dikatakan ketika kamu percaya, ya, jadi harus sampai tiba pada tingkat di mana orang menerima sepenuhnya kebenaran Allah dan jangan mengandalkan kebenaran diri sendiri. Ya, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ada meterai sebagai jaminan, ya. Roh Kudus adalah sebagai jaminan. Di ayat 14 dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya, Tuhan mengaruniakan kepada kita Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Itu adalah sebagai garansi, sebagai jaminan bahwa kita benar-benar sudah diselamatkan. Amin. Berikut dengan berkat, seluruh berkat yang ada di dalamnya, yang tercakup di dalamnya. Ya, di dalam berkat keselamatan itu kita memperoleh seluruh berkat Tuhan yang tercakup di dalamnya. Tapi pertama-tama dikatakan tadi, karena ada orang yang bersedia mendengarkan, ya, mendengarkan dengan baik berita keselamatan itu, maka orang itu, ya,
mempertimbangkan, ya, memikirkan dan merenungkan serta menerimanya di dalam hati, dan Roh Kudus langsung memeteraikan orang yang percaya itu, memeteraikan kita, dan kita menjadi anggota tubuh Kristus di dalam Tuhan. Kita sudah di dalam Tuhan, di dalam Kristus secara permanen, karena itu adalah dikatakan termeterai, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi begitu dekat sekali, ya. Tadi kita di awal saya katakan bahwa seberapa jauh, seberapa lama jarak antara orang percaya dengan pengalaman percaya dengan menerima atau mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Langsung Bapak Ibu Saudara termeterai, amin. Ya, tidak ada jarak waktu, harus menunggu dari antara percaya, ya, dan dengan meterai dan memperoleh Roh Kudus. Nah, ini adalah satu perbedaan yang kita lihat antara, ya, bagaimana pengalaman bangsa Israel menerima keselamatan dan menerima Roh Kudus itu ada jaraknya. Ya, ini harus kita bedakan. Ada waktu yang berbeda antara pengalaman percaya bagi orang-orang Israel dengan menerima Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Ya, kita sudah banyak membaca, ya, firman Tuhan di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga kisah para rasul. Ya, ketika murid-muridnya percaya, Yesus berkata apa? Ya, Bapakku menjanjikan, ya, Roh Kudus akan dicurahkan kepada kamu, kata Tuhan Yesus, ya. Aku menjanjikan Roh Kudus dicurahkan kepada kamu, karena itu, ya, dikatakan kamu harus menanti-nantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus turun atas kamu, kata Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Tidak dikatakan ketika kamu percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kitalah saat ini di masa kasih karunia, di zaman kasih karunia sesudah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, ya, menebus segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Sekarang kabar baik yang benar adalah yang harus didengarkan oleh semua orang. Ketika kamu percaya kepada salib Kristus, kamu sudah menerima Roh Kudus sebagai meterai dari keselamatanmu dan segala berkatmu di dalamnya, satu kali untuk selama-lamanya secara permanen. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itulah kita lihat di Efesus 2 ayat 8 dan 9, ya, kita baca lagi Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan di situ apa? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah, hadiah secara cuma-cuma. Ayat 10, ayat 9 maksud saya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Apa itu? Keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa keselamatan itu, hidup yang kekal itu begitu dekat dengan orang yang percaya, bahkan sudah melekat di dalam dirinya secara permanen karena Roh Kudus yang memeteraikannya? Karena keselamatan itu adalah melalui kasih karunia Allah. Kita terima sebagai kasih karunia Allah, sebagai anugerah, pemberian yang cuma-cuma diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya. Bukan karena hasil usaha, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, ya. Sebagaimana banyak orang meyakini bahwa supaya dia diselamatkan, dia harus berbuat baik dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kabar baik bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Amin. Karena perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu sudah sempurna. Yesus berkata sudah selesai, ya, sudah final. Tidak ada orang yang bisa menambahkan perbuatan baik kepada salib Kristus supaya dia diselamatkan. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Hanya melalui iman itu yang diminta oleh Allah, karena Kristus sudah mengerjakan seluruhnya di atas kayu salib dengan menggantikan kita
Dia sebagai korban tebusan atas segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Kita dikuduskan oleh darahnya, disucikan oleh darahnya, bukan oleh korban-korban atau apapun, oleh emas dan perak, atau oleh usaha kita, oleh kerja keras kita, oleh perjuangan kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang berjuang memikul salib itu, sehingga tuntaslah sudah ya pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, sehingga sekarang ini kabar baik yang harus didengarkan oleh semua orang adalah bahwa ketika engkau percaya kepada salib Kristus yang sudah mengampuni segala dosamu, engkau boleh yakin dan harus yakin engkau telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, dan bukan hasil kerja kerasmu. Semuanya semata-mata pemberian anugerah dari Allah. Pemberian dengan cuma-cuma, dan itu adalah merupakan pemberian yang diberikan oleh Allah secara simultan ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada kehilangan keselamatan. Bagaimana keselamatan bisa hilang? Meterai Roh Kudus sudah ada. Amin. Apakah ada yang bisa mengalahkan kuasa Roh Kudus? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Karena Roh Kudus adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang menjamin kita sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita lagi untuk melihat lagi di dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama. 2 Korintus pasal 1, saya akan membacakan untuk kita di ayatnya yang ke-22. Ya, 2 Korintus ya, pasal 1 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan katakan. Ya, saya baca dari ayatnya yang ke-20 ya, dikatakan demikian. 2 Korintus pasal 1. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ya, Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semua janji Allah dikatakan bagi kita adalah ya dan amin dan pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga Bapak Ibu Saudara. Bukan serba ya atau tidak, kemungkinan tidak. Ini adalah merupakan suatu ukuran kepastian, ya, kepastian keselamatan sekali untuk selama-lamanya. Karena ini adalah dikatakan di ayat 21 tadi, sebab Dia Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu. Kita sudah diteguhkan, sudah dikokohkan ya oleh kebenaran firman Allah ini, bahwa Kristus, dalam Kristus Allah telah mengurapi kita. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang telah diurapi, Bapak Ibu Saudaraku ya. Diurapi karena apa? Karena usaha kita, karena perbuatan kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita diurapi di dalam Kristus Yesus. Karena pengertian diurapi itu adalah artinya Kristus. Artinya Kristus adalah yang diurapi. Jadi karena kita sudah di dalam Kristus, kita juga sudah termasuk menjadi orang-orang yang diurapi, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau sekarang ini selalu berdoa, Tuhan urapilah dia, urapilah hambamu ini. Memangnya belum diurapi apa bagaimana? Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah suatu keraguan-raguan. Kita sudah diurapi di dalam Kristus Yesus, yaitu Roh Kudus adalah pengurapan kita yang sudah termeterai di dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai jaminan dari segala sesuatu yang disediakan bagi kita, ya,
jaminan garansi Bapak Ibu Saudaraku. Garansi ini bukan berapa bulan, bukan berapa tahun, tapi garansi hidup kita di dalam Kristus Yesus oleh meterai Roh Kudus sekali untuk selama-lamanya. Betapa indahnya hidup yang kita jalani, hidup yang layak kita hidupi di dalam Kristus, dalam kasih karunia-Nya saat ini. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk melihat satu ayat lagi di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita, ya Bapak Ibu Saudara. Sedikit lagi, ya. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang kelima dikatakan demikian. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang telah mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita ini tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa segala sesuatu dengan mudah bisa kita hadapi. Persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita ini silih berganti Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak akan pernah berhenti kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara. Ya, baik masalah kecil, masalah ringan sampai kepada masalah yang berat. Ya, ujian-ujian iman itu tidak akan bisa lepas kita dari sana Bapak Ibu Saudara, ya, dalam kehidupan kita ini. Tapi Paulus mengatakan justru Allah mempersiapkan kita menghadapi hal-hal seperti itu. Tuhan mempersiapkan kita menghadapi masalah-masalah. Supaya apa? Supaya kita melihat bagaimana kemenangan-kemenangan, ya, iman kita. Amin. Kemenangan-kemenangan atas kebenaran yang kita percayai itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Karena ada meterai Roh Kudus yang menjadi jaminan atas segala sesuatu yang disediakan oleh Allah bagi kita. Dia memberikan solusi jalan keluar di dalam kita menghadapi masalah-masalah kehidupan kita. Sehingga kita Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak dibenarkan untuk menjadi orang yang terlalu khawatir dalam hidup ini. Meskipun kita harus menghadapi berbagai masalah, tantangan dan sebagainya. Tapi Tuhan menegaskan kepada kita harus selalu yakin, kita harus percaya kepada pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa hidup kita ini sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Hidup kita ini dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus yang meyakinkan kita terus Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk mengalami kemenangan-kemenangan, bahwa penyertaan kasih Tuhan, penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu bukanlah hanya sementara, tetapi sifatnya adalah kekal abadi untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita selalu setia kepada kebenaran itu. Amin. Karena itulah kita selalu setia memuji Tuhan dan memuliakan Dia. Kita selalu setia Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, ya, kabar sukacita itu kita sampaikan terus kepada semua orang. Karena apa? Karena itu adalah merupakan tanda penyertaan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Karena dengan kita memberitakan kabar baik, kasih karunia Allah, semua orang mendengar, dan semua orang terbuka untuk menjadi percaya, dan semua orang terbuka untuk diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dan semua orang terbuka untuk mengalami berkat, segala berkat kasih karunia Tuhan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya kita terus membahas di dalam kitab Roma pasal 9, 10 sampai 11 menjadi satu bagian yang sangat menyenangkan untuk kita semua. Melihat bagaimana pengalaman orang Israel yang gagal, ya, menerima Yesus Kristus sebagai Mesias harus menjadi peringatan bagi kita semuanya, supaya kita menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menyaksikan Injil kasih karunia-Nya kepada semua orang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu pagi hari ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan diri kita untuk mensyukuri dan melakukan segala tanggung jawab kita dengan penuh syukur kepada Tuhan, penuh keyakinan kepada Tuhan Yesus bahwa ada Roh Kudus yang selalu menyertai setiap pekerjaan yang kita lakukan berhasil di dalam kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini demikianlah firman kebenaran yang kita dengarkan bersama, dan setiap pagi kita, saudara-saudaraku, hadir untuk mendengarkan kebenaran kasih karunia Allah, supaya hati kita, hidup kita, pikiran kita, damai sejahtera Tuhan terus meneguhkan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami setelah diteguhkan lagi iman kami bahwa kami telah memiliki keselamatan hidup yang kekal yang pasti, dan janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kami semuanya yang percaya adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, karena ada meterai Roh Kudus yang menjamin kami untuk mengalami seluruh berkat Tuhan, dan kami tetap setia menjalani hidup kami, dan kami akan tetap bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang sudah berkenan mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.